identifikasi aset yang ada di daerah Kota Ambon, yang akan saya memulaikan dengan yang pertama, yaitu modal manusia. Modal manusia berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Aset yang dimiliki daerah untuk menunjang pendidikan yang berkaitan dengan modal manusia yang pertama adalah instruktur IT yang bernama Colin Fitson memberikan sosialisasi IHT SMA Negeri 12 Ambon tentang ilmu pengetahuan dan komunikasi. Yang kedua, Dr. Ivon Maria Ishak, Kepala Puskesmas Air Salobar, memberikan sosialisasi tentang campak rubella pada SD Negeri 47 Ambon. Yang ketiga, Dr. Ivon Maria Ishak, Kepala Puskesmas Air Salobar Ambon, memberikan sosialisasi tentang vaksin COVID-19 pada SD Negeri 38 Ambon. Yang keempat, kerjasama SD Negeri 38 Ambon dengan Sanggar Tari Etnik Ambon. Dan yang kelima, BIMTEK akreditasi perpustakaan sekolah dari kantor kearsipan Kota Ambon. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan investasi yang berdampak pada bagian manusia, kelompok dan organisasi dalam suatu komunitas berdampingan dan bekerja sama. Aset yang dimiliki daerah untuk menunjang pendidikan di sekolah yang pertama, kerjasama SMA Negeri 12 Ambon dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk penggunaan mobil pariwisata Sator belajar siswa. Yang kedua, kerjasama SMA Negeri 12 Ambon dengan perusahaan Wika untuk pembuatan keran air cuci tangan di sekolah. Yang ketiga, kerjasama RRI Pro 2 Ambon dengan SD Negeri 38 Ambon terkait program Ibu Pertiwi memanggil atau RRI belajar dari rumah. Yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik terbagi atas dua. Yang pertama, bangunan atau infrastruktur. Bangunan yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, pelatihan, kegiatan pertemuan, atau laboratorium. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan lain-lain. Aset yang dimiliki daerah dalam menunjang pendidikan di sekolah yang pertama, gedung. Gedung yang kita gunakan sebagai aset penunjang pembelajaran yang pertama, gedung gereja Rehoboth, gedung gereja Bethesda, gedung gereja Nehemia digunakan sekolah dalam perayaan ibadah hari besar keagamaan. Yang kedua, Museum Siwa 5 Provinsi Maluku sebagai tempat belajar di luar sekolah. Yang ketiga, Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat siswa belajar tanpa tempat belajar di luar sekolah. Yang ketiga, Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat siswa belajar tentang menabung. Yang ketiga, yang keempat, Kantor Pos Indonesia sebagai tempat siswa belajar tentang mengirim surat. Yang terakhir yaitu kantor lurah, di mana tempat belajar siswa untuk mempelajari tentang struktur organisasi. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana. Telkomsel cabang Ambon menyediakan layanan jaringan internet Wi-Fi sebagai sarana pendukung pembelajaran. Yang kedua, RRI Pro 2 Ambon sebagai sarana pendukung pembelajaran saat pandemi COVID-19 dengan kegiatan belajar dari rumah. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah sementara atau TPS sebagai sarana yang mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah di sekolah. Yang keempat, perusahaan listrik negara sebagai sarana penerangan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kelima, perusahaan daerah air minum sebagai sarana penyedia air bersih yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kekayaan hidup. Aset yang dimiliki daerah untuk menunjang pendidikan di sekolah. Yang pertama, Taman Patimura atau Patimura Park digunakan sebagai tempat belajar outdoor, melakukan olahraga, upacara, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlombaan.
Yang kedua, Pantai Wainito digunakan sebagai tempat belajar dan berolahraga bagi siswa dan siswi. Yang ketiga, perkebunan hidroponik SMA Negeri 12 Ambon yang ditanam di lahan sekitar sekolah dan menghasilkan nilai ekonomi bagi sekolah. Yang keenam, modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas. Aset yang dimiliki daerah dalam menunjang pendidikan di sekolah yang pertama. Puskesmas sebagai tempat atau lembaga pemerintah yang menunjang kesehatan siswa dan siswi di sekolah lewat pemberian imunisasi, vaksin, dan pemberian obat cacing setiap 6 bulan. Yang kedua, perusahaan listrik negara sebagai perusahaan listrik negara menyediakan layanan penerangan bagi sekolah. Yang ketiga, perusahaan daerah air minum sebagai perusahaan daerah milik pemerintah menyediakan layanan air bersih bagi sekolah. Yang ketujuh, modal agama atau budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Sedangkan budaya yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup dan berkembang. Aset daerah yang dimiliki dalam menunjang pendidikan di sekolah. Yang pertama, ibadah perayaan hari-hari besar keagamaan. Yang kedua, kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Yang ketiga, saat perayaan Idul Fitri, SMA Negeri 12 Ambon melaksanakan makan patita dengan komunitas muslim di Arselobar, Ambon. Yang keempat, budaya pelagandong yang diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Yang kelima, kunjungan belajar siswa pada Museum Siwa 5 Ambon. Tujuh, aset utama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki daerah masing-masing merupakan suatu hubungan seperti simbiosis mutualisme, yang artinya sama-sama saling menguntungkan antara dua pihak, baik sekolah maupun aset daerah yang dimiliki masing-masing daerah. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Kami sampaikan terima kasih.